Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab ketiga. Nah, apa aja sih materi yang akan kita bahas? Di sini materi yang akan kita bahas yang pertama ada reset MAC address, yang kedua network mode NAT, ketiga NAT versus NAT network, yang keempat praktek NAT network, dan lain-lain. Kita masuk ke materi pertama, yaitu reset MAC address. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum belajar networking pada VirtualBox yaitu mereset MAC address dari setiap VM. Nah, untuk materi networking kita akan menghubungkan virtual machine pada internet, virtual machine ke laptop kita, atau virtual machine ke virtual machine juga. Tapi sebelum itu kita harus melakukan reset MAC address terlebih dahulu. Kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di VirtualBox-nya. Nah, teman-teman ingat kan tadi Ubuntu 2 ini adalah hasil cloningan dari Ubuntu pertama, dan Ubuntu ketiga ini adalah hasil import dari Ubuntu pertama. Jadi sebenarnya 3 VM ini itu identik atau sama ya teman-teman. Jadi kalau kita coba cek di Ubuntu pertama, kita klik setting, lalu pilih yang network. Kemudian di bagian network ini ada advanced. Di sini kita klik. Nah, kita bisa lihat di akhiran ini ada BO25. Nah, kita bisa close terlebih dahulu. Lalu kita cek yang Ubuntu kedua. Kita klik setting. Lalu kita pilih yang network. Kita klik yang advance. Nah, perhatikan di sini bahwa MAC address-nya sama persis seperti Ubuntu pertama. Kita klik yang Ubuntu ketiga juga. Kita klik setting lalu pilih yang network. Perhatikan di sini bahwa MAC address-nya sama persis. Nah, misal ada beberapa VM yang MAC address-nya sama persis seperti ini, nanti akan ada masalah di networkingnya. Maka dari itu kita harus reset MAC address ini agar nanti setiap VM memiliki MAC address yang berbeda-beda. Jadi di sini di Ubuntu 3 dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita klik tombol reset yang biru ini ya teman-teman. Kita bisa klik. Nah, perhatikan di sini bahwa MAC address-nya sudah ganti ya teman-teman. Sekarang akhirannya adalah 08PC. Kita klik OK terlebih dahulu. Nah, di sini kita pindah ke Ubuntu yang kedua. Ini sama ya teman-teman. Bisa klik setting. Lalu pilih yang network. Sini kita klik yang advance. Nah, sama seperti yang Ubuntu ketiga, di sini kalian bisa klik yang reset. Nah, di sini akhirannya juga berganti ya teman-teman. Akhirannya di sini adalah AAE8. Kita klik OK. Adapun untuk Ubuntu di sini yang pertama kita tidak perlu reset ya teman-teman, karena memang sekarang Ubuntu 2 dan 3 itu MAC address-nya sudah beda semua. Nah, jadi untuk Ubuntu pertama tidak usah direset. Nah, jadi cukup ya saat ini. Saya rasa teman-teman sudah mengerti ya cara reset MAC address. Nah, selanjutnya kita akan bahas network mode NAT. NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translation yang digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP privat atau IP privat ke IP public. Jadi nanti dengan mode NAT ini IP privat dari VM atau server yang kita miliki itu akan diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya Ubuntu server. Nanti IP privat Ubuntu servernya akan diterjemahin ke IP publiknya milik internet yang terhubung ke laptop saya. Nah, jadi gampangnya NAT pada VM itu digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox versi 7 karena kita akan menerjemahkan IP privat ke IP publik pada server ini. Kita akan cek dulu nih Ubuntu server kita. Kita bisa klik setting, lalu pilih yang network. Kita
pilih yang address to NAT ya teman-teman. Lalu kita klik OK saja. Seharusnya kalau laptop teman-teman sudah ada akses internet, Ubuntu server juga bisa mendapatkan akses internet. Nah, di sini saya akan ping, kita langsung saja klik start. Di sini saya akan ketikkan ping google.com. Kalau misal server ini nggak dapat akses internet dari NAT, harusnya dia time out. Kalau misal dapat, dia akan menampilkan output reply Chrome. Nah, betul ya, dia menampilkan output. Kalau misalkan server sudah mendapatkan akses internet, di sini saya pengen cek dulu nih IP address pada virtual machine ini berapa. IP address mana sih yang diterjemahin ke IP public pada virtual machine ini? Kita bisa cek dengan perintah IP address. Yang mana interface pada nomor IP 10.0.2.15 ini ke IP public pada internet yang terhubung oleh laptop. Simulasinya seperti ini ya teman-teman. Jadi interface yang tadi pada virtual machine itu terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Jadi interface ini terhubung ke hidden interface milik host OS. Hidden interface atau interface yang tersembunyi atau interface yang nggak jelas nih. Jadi kita nggak tahu host OS ini terhubung ke laptop melalui interface mana. Pokoknya yang penting dia connect dan dapat akses melalui NAT. Nah, karena ini membuat host OS tidak bisa ping ke host OS atau nggak ada jalur komunikasi, kita bisa ping lewat command prompt. Di sini saya akan ping IP dari endpointnya yaitu ping 10.0.2.15. Nah, dia pasti nggak bisa, dia akan time out karena kita bisa lihat di sini. Kita ke control panel. Di sini kita klik yang network dan internet, lalu network and sharing center. Kita klik yang change adapter setting. Nah, kita bisa lihat nih yang interface VirtualBox. Kalau misalkan IP-nya sama persis seperti IP yang ada pada endpoint 3, seharusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Namun karena Ubuntu servernya dia terhubungnya ke hidden interface pada host OS, ini membuat IP pada interface host OS itu tidak sama dengan IP pada VM. Selanjutnya kita akan membahas tentang NAT versus NAT network. Nah, apa sih perbedaannya? Ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Kenapa? Akibatnya kedua virtual machine atau sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang sama. Karena setiap virtual machine terhubung ke interface yang sama pada hidden interface pada host OS. Sehingga mereka akan mendapatkan IP yang sama, sehingga membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, bagaimana jika menggunakan NAT network? Jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface, tapi dia akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Dimana jika kita menggunakan NAT network, sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini, virtual machine yang pertama mendapatkan 10.0.2.15 dan yang kedua 10.0.2.7. IP-nya berbeda karena mereka terhubung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Kita bisa langsung buka VirtualBox. Di sini di Ubuntu yang pertama saya akan lihat dulu, kita bisa klik setting, lalu klik yang network. Nah, di sini sudah NAT ya, jadi kita oke saja. Kita bisa lihat yang Ubuntu kedua, lalu pilih yang network. Nah, di sini juga sudah NAT ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat apakah kedua virtual machine akan mendapatkan IP yang sama. Kita bisa lihat yang Ubuntu pertama terlebih dahulu.
Nah, di sini IP-nya 10.0.2.15. Kita lihat yang Ubuntu kedua ya, teman-teman. Di sini kita bisa power off terlebih dahulu. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, ini juga sama, IP-nya 10.0.2.15. Karena kesamaan ini membuat keduanya identik dan tidak bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya, kita akan belajar praktek NAT Network. Kita bisa buka VirtualBox Manager versi 6.1. Kita klik File, pilih yang Preference. Nah, di sini kita bisa pilih yang Network. Nah, ini sudah ada NAT Networknya ya, teman-teman. Nah, kenapa sih harus VirtualBox versi 6.1? Karena kalau di versi 7 tidak ada menu NAT Network, sedangkan di versi 6 itu ada. Di Ubuntu server kita bisa klik setting. Di sini kalian pilih yang network. Nah, ini yang awalnya NAT, kita ganti ke NAT Network. Jangan lupa name-nya menggunakan NAT Network atau name yang barusan kita buat. Oke, kita lanjut ke Ubuntu kedua. Kita pilih yang network, lalu di sini kita ganti yang NAT Network. Nah, kita klik OK. Kita akan lihat apakah keduanya memiliki IP yang identik atau berbeda. Oke, saya akan login terlebih dahulu. Nah, kita tidak langsung mendapatkan IP yang berbeda, tapi kita akan memasukkan perintah dulu. Perintahnya yaitu kita klik sudo client min r and post 3. Ini itu merupakan meremove IP address pada interface endpost 3. Lalu kita masukkan password pada server kita. Di sini kalian bisa ketik IP address. Ketik lagi sudo client. Kita ketik lagi IP address. Nah, ini IP addressnya sudah muncul yaitu 10.0.2.5. Lalu kita coba juga pada Ubuntu 2. Nah, ini IP addressnya sudah muncul yaitu 10.0.2.4. Sekarang kita akan coba ping Ubuntu server ke Ubuntu 2, apakah akan berhasil? Oke, ini berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba yang Ubuntu kedua. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, berarti sekarang kedua VM sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Bright Network. Nah, simulasinya seperti ini. Jadi sebelumnya kalau NAT Network itu masih numpang hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya itu tidak jelas. Sedangkan kalau kita menggunakan Bright Network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung pada OS. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini jika saya setting Bright Network-nya pada virtual machine saya, otomatis virtual machine saya akan terhubung ke internet sama dengan laptop saya. Maka jika saya menggunakan mode Bright Network, virtual machine-nya akan ikut ke internet pada laptop ini. Kita langsung saja kita bisa klik setting. Nah, di sini kalian bisa pilih yang network. Nah, di sini kalian bisa ganti yang Bright adapter. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih yang paling atas saja. Nah, kita bisa klik OK, lalu bisa klik Start. Di sini kalian bisa ketik IP address, lalu kita klik Enter. Di sini kita mendapatkan IP address 192.168.7.19, yang mana itu merupakan IP pada internet yang saya gunakan. Kita bisa cek di control panel. Pilih yang Network and Internet. Nah, kita bisa pilih Network and Sharing Center. Di sini klik yang Change Adapter Setting. Kita bisa klik yang Wi-Fi. Nah, pilih yang Details. Nah, ini sudah sama seperti di Ubuntu. Seharusnya ini sudah bisa di ping Google. Kita bisa kembali ke VirtualBox. Nah, di sini teman-teman bisa ketik ping google.com. Nah, sekarang sudah bisa di-ping ya teman-teman.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan host only network. Nah, simulasinya seperti ini. Sebelumnya kita menggunakan NAT atau NAT network. Interface yang terhubung ke host OS atau laptop kita itu merupakan hidden interface. Nah, kalau kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface, yang mana ini membuat Gus OS dan host kita bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Nah, teman-teman bisa buka control panel. Di sini teman-teman bisa pilih yang network and internet, lalu network and sharing center. Klik yang change adapter setting. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau Windows langsung ada VirtualBox host only seperti ini. Tapi kalau teman-teman pakai Linux atau Mac OS itu nggak ada, jadi kosong, nggak ada VirtualBox. Nah, sekarang bagaimana? Teman-teman bisa langsung buka VirtualBox. Di sini kita bisa klik file, kita pilih yang host network manager. Kita bisa membuatnya dengan klik create ini. Tapi karena saya sudah membuat, jadi saya tidak perlu lagi. Lalu kita ganti dulu mode networknya dengan cara klik setting, pilih yang network. Nah, di sini kita bisa pilih yang host only adapter, dan namanya sesuai dengan interface yang teman-teman buat barusan. Lalu teman-teman bisa klik start. Di sini kita bisa ketik sudo dhclient -rnpost3. Dengan kita mengetik sudo dhclient -rnpost3, kita itu menghapus IP address yang ada pada interface npost3. Di sini kita sudah memasukkan password, lalu kita enter, kita klik IP address. Nah, sekarang IP-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita akan request lagi dengan ketik sudo dhclient npost. Nah, di sini kalian bisa ketik IP address. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini dapat 192.168.56.102. Kita cek apakah IP ini sama dengan IP interface di network. Nah, di sini IP address-nya sama ya teman-teman, membuat antara VM dengan host OS bisa berkomunikasi. Sekarang kita coba ping lewat command prompt. Kita coba ping 192.168.56.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Kalau misal teman-teman nggak pakai software Defender, itu dia hijau semua. Nah, bagaimana sih cara kita menonaktifkannya? Selanjutnya kita masuk ke materi disable Windows Firewall, yang mana kita akan membuat firewall host OS atau pada laptop kita ini mati, sehingga dari virtual machine itu akan diping ke laptop kita. Langsung saja kita buka control panel. Nah, di sini bisa klik yang System and Security, pilih yang Windows Defender Firewall. Kita bisa klik yang Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, sekarang kita coba ping di command prompt. Kita ketik ping 192.168.56.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, berhasil. Begitu juga dari host OS ke VM. Nah, untuk memberhentikannya teman-teman bisa pencet CTRL+C saja. Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke internal network. Nah, di sini ada dua part. Kita masuk ke internal network part 1. Simulasinya seperti ini ya teman-teman. Jadi virtual machine atau Gus OS merupakan internal network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi ini VM1 menggunakan internal network, begitu juga dengan VM2 menggunakan internal network, maka keduanya bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual, yang mana ini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Oke, kita langsung saja buka VirtualBox. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan dua VM terlebih dahulu. Kita bisa klik setting, lalu pilih yang network. Di sini kita bisa ganti ke internal network. Dan untuk namanya kita bebas mau kasih nama apa saja.
Sebagai contohnya di sini saya kasih nama internal 1. Jadi tadi saya menggunakan nama internal 1, maka pada Ubuntu 2 juga harus menggunakan name yang sama, yaitu internal 1. Pilih yang network. Nah, di sini kita ganti dulu ke internal network. Terus name-nya bisa ganti ke internal 1. Kita klik OK. Kita start terlebih dahulu pada Ubuntu server pertama. Pada proses booting atau running virtual machine ketika baru di start, ketika kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya dia akan diam seperti ini, akan gagal. Nah, di sini akan ada tulisan a start job is running for wait for network to be configured, yang mana VM kita sedang merequest IP address pada DHCP server, sedangkan pada internal network dengan name internal 1 nggak ada DHCP server yang menyediakan IP address, sehingga ketika kedua VM ini merequest IP address, dia tidak ada memberikan IP address. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menggunakan static IP address. Namun karena di sini kita belum bisa masuk nih, karena nggak ada IP address yang didapat, maka kita berarti akan mengusulkan terlebih dahulu. Lalu kita ganti terlebih dahulu Ubuntu ke 1 ke model lain. Kita bisa klik setting, lalu pilih yang network. Nah, di sini saya ganti ke bridge adapter. Oke, kita juga ganti yang Ubuntu kedua. Nah, di sini kita bisa langsung klik start. Jadi pada output sini terdapat DHCP 4 true ya teman-teman, yang mana ini menandakan bahwa VM kita akan otomatis nge-request IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter, itu tidak ada DHCP server yang tersedia, sehingga dia akan tetap merequest IP address, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena tidak ada DHCP server, sehingga kita harus menonaktifkan request IP address dengan perintah no. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita samakan spasinya agar sejajar dengan DHCP 4. Nah, kita tulis addresses. Di sini kita isi IP-nya 192.168.1/24. Lalu kita klik ctrl plus X. Lalu di sini kita ketik Y. Nah, di sini kita klik enter. Lalu ketikkan perintah sudo netplan, begitu juga dengan Ubuntu kedua. Di sini kita bisa klik enter. Oke, kita masuk ke Ubuntu kedua. Nah, begitu juga dengan Ubuntu kedua. Kita klik start. Di sini kalian bisa ketik sudo nano /etc/netplan/00 dan kita tab. Nah, di sini kita ganti DHCP 4 menjadi no. Lalu kita ketik addresses -2 1 kurung buka 192.168.1/24 kurung tutup. Nah, kita klik ctrl plus X, lalu klik Y, lalu kita enter. Nah, di sini kalian bisa ketik sudo netplan apply. Nah, kita bisa enter. Nah, oke, sekarang kita akan restart kedua VM kita. Di sini pemasangan static IP address sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita bisa shutdown kedua-duanya. Kita klik OK, lalu pindah ke Ubuntu server pertama. Nah, sekarang pemasangan static IP address sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke internal network part 2. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat Ubuntu server bisa berkomunikasi dengan Ubuntu 2. Kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Nah, di Ubuntu server kalian bisa klik setting, lalu pilih yang network. Dimana sebelumnya kita masih menggunakan network adapter, kita ganti ke internal network. Nah, begitu juga dengan Ubuntu kedua. Lalu di Ubuntu pertama kita klik start. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan IP address. Nah, di Ubuntu server kita dapat IP 192.168.1.1. Sekarang kita coba yang Ubuntu kedua.
Nah, IP di Ubuntu kedua yaitu 192.168.1.2. Oke, kita coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu 2. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kita coba juga di Ubuntu kedua, kita ketik ping. Nah, ini sudah berhasil semua ya teman-teman.